Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP sekota Salatiga yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia-Nya. Kita semua bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan tiada kurang suatu hal apapun. Jadi sebelum materi kami lanjutkan, perlu kami kenalkan kurikulum vitae, yaitu nama kami Asiki, pangkat Ajun Komisaris Polisi atau singkatannya AKP, jabatan saya Kepala Satuan Reserse Narkoba atau lebih dikenalnya Kasat Narkoba Polres Salatiga. Pada kesempatan yang baik ini kami akan memberikan materi masalah bagaimana cara mencegah kenakalan remaja. Jadi adik-adik silakan diperhatikan betul apa maksud dan tujuan didik memiliki dasar pengetahuan. Apa itu kenakalan remaja, apa yang penyebab atau faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, apa yang ditimbulkan akibat daripada kenakalan remaja yang sudah barang tentu akan merugikan diri kita sendiri, juga akan merugikan orang lain. Kemudian cara bagaimana untuk mengatasinya atau mengantisipasinya. Maka adik-adik silakan diperhatikan betul-betul agar ilmu ini mudah masuk, mudah dipahami. Kemudian maksud dan tujuan yang kedua, membentuk karakter anak didik yang lebih kuat dan bermartabat. Kemudian maksud dan tujuan yang ketiga, membangkitkan semangat belajar anak didik atau siswa-siswi guna menyongsong masa depan adik-adik untuk demi cita-cita luhur. Kemudian maksud dan tujuan materi selanjutnya adalah mempersiapkan generasi muda bangsa yang unggul, yang mampu berdaya saing atau bahasa kerennya berkompetitif dengan bangsa-bangsa lain untuk menyongsong Indonesia emas yang akan datang. Itu Indonesia emas pas adik-adik itu nanti usianya sudah dewasa. Kemudian lanjut, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan sendiri itu bisa diartikan adalah suatu perbuatan. Perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma, baik itu norma sosial, norma susila, norma agama, norma hukum yang dilakukan oleh anak ataupun remaja. Kemudian anak itu siapa? Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk yang masih dalam kandungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Remaja itu siapa? Remaja adalah suatu periode transisi atau perubahan, umumnya pada usia dari 13 sampai 18 tahun, yang ditunjukkan dengan adanya perubahan karakter, perubahan seksual. Perubahan seksual itu bisa yang dulu belum tumbuh kumis, mulai tumbuh kumis, tumbuh bulu-bulu, suaranya dulu masih kecil, sudah mulai besar, agak besar dan sebagainya. Perubahan fisik juga ada di sana. Kemudian perubahan cara berpikir, semakin logis, abstrak, dan analitik. Jadi yang namanya remaja itu adalah
antara anak dan dewasa itu namanya remaja. Dan remaja itu saat-saat usia remaja itu saat usia yang rentan, ya. Karena apa? Pengen jati diri. Jangan sampai nanti pengen jati dirinya itu diakui orang lain tapi jati diri yang keliru. Nah, makanya Bapak di sini selaku Kepolisian Republik Indonesia atau Polri punya tanggung jawab moral, ya, untuk masa depan adik, masa depan bangsa dan sebagainya. Kemudian faktor kenakalan remaja. Yang pertama yaitu salah memilih teman bergaul. Itu sangat dominan sekali. Sangat dominan sekali. Maka adik-adik harus pandai-pandai pinter memilih teman. Memilih teman yang kalau bisa diusahakan sama-sama punya tujuan masa depan yang jelas. Kemudian faktor yang kedua, keluarga yang kurang harmonis. Mungkin orang tuanya selalu cekcok, kemudian cerai dan sebagainya. Itu juga bisa mempengaruhi. Tapi saya mohon kepada adik-adik, mungkin ada keluarganya seperti itu, adik-adik harus bisa membawa diri. Kemudian faktor yang ketiga, kemajuan teknologi. Nah ini saat-saat sekarang ini sangat-sangat rawan. Yang namanya teknologi, khususnya HP Android, itu ibarat pedang bermata dua. Pilihan adik, mau digunakan yang untuk kejahatan, keburukan, atau kemaslahatan kebaikan, itu terserah adik. Karena yang namanya Android, HP Android, teknologi ini, di sana mau tanya tentang ilmu pengetahuan, di sana gudangnya. Di sana mau cari kejahatan, asusila dan juga gudangnya. Ya, maka itu pilihan adik. Ya. Kemudian lanjut, faktor kenakalan remaja yang berikutnya adalah kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama. Ini sangat-sangat penting ditanamkan oleh adik-adik sejak usia dini. Maka di sekolah di kampungku ada PAUD dan sebagainya, itu penting sekali. Sebagai pondasi, agama itu sebagai pondasi. Jadi kalau sudah ada pondasinya, baik nanti kalau kadang-kadang meleset, nanti kembali ke pondasi lagi dan sebagainya. Kalau tidak dibekali dengan ilmu agama, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang tidak boleh, mana perbuatan yang menimbulkan neraka, mana perbuatan yang akan dijamin ke surga, tidak tahu dari kecil, itu sangat-sangat berbahaya untuk siapapun. Nanti kalau dari pejabat juga pejabat tidak tahu. Besok kalau adik-adik jadi pejabat, ilmu agamanya nihil sejak kecil, ya ibaratnya wal kedua, jangan sampai terjadi. Maka dipersiapkan sedini mungkin yang namanya ilmu agama. Kemudian selanjutnya, kurangnya perhatian orang tua. Di sini yang namanya perhatian orang tua tidak harus setiap hari dikasihnya ini uang jajan 10.000, 20.000, 30.000, tidak begitu. Yang namanya perhatian orang tua selalu memperhatikan anaknya. Kok waktunya pulang, belum pulang, dicari, HP-nya dihubungi, menghubungi sekolahan, sudah pulang atau belum dan sebagainya. Terus dicari, kalau sampai di rumah ditanya yang baik-baik, kamu dari mana nak dan sebagainya. Nah tadi pelajarannya apa? Itu namanya yang namanya perhatian orang tua terhadap anak. Kemudian selanjutnya putusnya komunikasi antara guru dan murid. Nah, jangan sampai terjadi guru yang penting saya dibayar oleh negara ngajar sudah, sebetulnya saya ulang sudah selesai sudah, itu mau bagaimana di luar bagaimana, nggak begitu. Jadi sama-sama punya tanggung jawab moral. Kalau di sekolahan sebagai orang tuanya adalah ya Pak guru-guru, kalau di rumah ya ayah sama bunda di rumah. Nah begitu. Jadi jangan sampai nanti adik-adik ini dengan guru yang ada di sekolah ada jaga jarak, itu orang tua kampung, ya segala permasalahan bisa mengadu kepada beliau bapak dan ibu guru di sekolah. Masalah apapun nggak apa-apa. Syukur-syukur masalah tentang pelajaran. Kemudian lanjut ruang lingkup
dan bentuk kenakalan remaja. Kalau kenakalan remaja di sekolah bentuknya antara lain tawuran antar pelajar. Nah ini di sini. Tadi saya mengatakan adik-adik remaja itu baru cari jati diri. Jangan sampai jati diri yang keliru. Tawuran pelajar seolah-olah adik itu sebagai orang yang pemberani, heroik dan sebagainya. Itu desa. Bukan seperti itu jati diri yang baik. Jati diri yang baik cari prestasi, ranking di sekolahan dan sebagainya. Bukan terus berani, berkelahi dan sebagainya. Itu desa. Tahu desa? Orang nggak mutu, tidak mutu. Udah ketinggalan zaman. Itu zaman dulu, Orde Baru mungkin bisa. Zaman sekarang, zaman milenial, generasi milenial itu namanya desa, ketinggalan zaman. Ya, lanjut. Kemudian bolos. Bolos itu juga salah satu kenakalan remaja. Seharusnya sekolah itu diikuti terus-menerus biar tidak ketinggalan materi pelajaran, bolos. Nah, pada akhirnya nanti kalau ada pelajaran, ada tes, akhirnya nyontek kepada temannya. Nyontek saat ulangan itu juga namanya kenakalan remaja. Nggak nyontek bagaimana mau bolos. Bolos nggak tahu pelajarannya kemarin apa, yang dipelajari apa dan sebagainya. Keluar dalam ulangan, anak tinguk seperti intrum. Akhirnya nyontek temannya. Jangan sampai terjadi ya, adik ya. Kemudian lanjut mencoret-coret dinding. Mencoret-coret dinding itu sama dengan merusak. Dinding yang sudah bagus di sekolah itu sudah rapi, dicoret-coret yang tidak gini. Kalau memang adik punya skill, punya bakat coret-coret melukis, bila saya salurkan skill itu pada tempatnya. Mungkin beli kanvas, beli kertas dan sebagainya, coret-coret, tapi coret-coret yang ada makna dan maksud tujuannya. Kemudian itu namanya yang coret di sekolah itu vandalisme. Vandalisme itu perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Merusak itu sama-sama dengan merusak, itu namanya melanggar perbuatan melanggar hukum atau PMH. Kemudian mencuri barang milik temannya. Pada saat istirahat temannya pada keluar semua, gerayangi tas-tas dan sebagainya. Itu perbuatan tercela. Tidak seharusnya dilakukan oleh murid, siswa-siswi. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya, kemudian ruang lingkup kenakalan remaja di sekolah, merokok pada saat istirahat, merokok di belakang, mungkin di kamar mandi dan sebagainya. Itu jangan dilakukan. Karena apa yang namanya merokok? Merokok adalah jembatan daripada penyalahgunaan narkoba. Awalnya dari rokok dulu, akhirnya ke rokok enak, kecanduan, akhirnya ke narkoba, pil koplo dan sebagainya. Kemudian kenakalan remaja dalam keluarga. Yang pertama, biasanya berani dengan orang tua, suka berontak. Dinasehati baik-baik dan orang tua diam saja. Kalau balasnya tidak enak, berontak, berani dan sebagainya. Itulah jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian tidak punya sopan santun, tidak punya unggah-ungguh terhadap orang tua. Itu namanya kenakalan remaja. Sangat-sangat naif. Pelajar SMP, SMA dan sebagainya tidak ada unggah-ungguh. Ya ini. Kemudian suka berbohong. Kalau mau keluar malam, mau kemana? Mau ke rumah teman. Setelah dicek ternyata kongko-kongko di pinggir jalan, nonton kebut-kebutan, nonton trek-trekan, balapan liar dan sebagainya. Itu namanya juga perbuatan yang tercela, tidak baik. Ya. Kemudian suka mencuri, menggadekan milik orang tua yang di rumah, gerayang-gerayang saib bapak ibu, ada barang apa di rumah digadekan untuk apa? Yaitu kumpul-kumpul sama temannya, mungkin untuk beli minuman, mungkin untuk beli pil, koplo dan sebagainya. Kemudian pergi dari rumah tanpa seizin orang tua. Kalau bahasa kerennya minggat.
Adik-adik kalau mau pergi dari rumah harus izin sama orang tua. Jadi orang tua itu rasanya ayem. Jangan sampai, oh si A di mana ya, si Budi di mana? Wah nggak pamit sama saya ibu, nggak pamit sama. Akhirnya orang tua berpikiran, wah kayak di sini, kayak di sini, kayak akhirnya pikiran, kasihan orang tua. Bisa dimengerti ya adik ya. Lanjut, kemudian kenakalan remaja di luar rumah. Nah ini sering dilakukan, sering saya mengamankan anak-anak, sering saya amankan di jalanan ini. Jadi anak-anak masih usia remaja, masih usia SMP, malam minggu, malam libur, kongko-kongko di tepi jalan, kongko-kongko di trotoar, kongko-kongko di jembatan, kumpul-kumpul di pinggir jalan dengan tidak ada manfaatnya, itu dihindari. Itu tidak baik untuk pelajar. Ya, lebih baik untuk belajar di rumah. Kemudian perkalian antar kelompok, membentuk geng ini kak, dan sebagainya. Itu perbuatan premanisme, tidak mutu, itu kuno, ya sudah kuno, sudah tidak waktunya, bukan zamannya. Kalau ada yang seperti itu berarti orang yang tidak punya pendirian, tidak ada punya masa depan, pikirnya buntu. Seharusnya adik-adik ini adalah harapan bangsa. Sejak kecil sudah melakukan geng-geng perkelahian pasal di sana di sini dan sebagainya, mau jadi apa? Kemudian lanjut membawa senjata tajam. Ben ketok gagah, ben ketok berani, bawanya celurit, bahayanya belati, pisau dan sebagainya. Itu juga kuno. Itu perbuatan melanggar hukum, undang-undang darurat. Ancaman pidananya juga berat, ya, sampai 12 tahun penjara. Jangan kira yang namanya anak-anak seperti adik itu tidak bisa dijerat hukum. Bisa. Diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak. Ada. Walaupun nanti bisa di penjara namun hanya separuh atau setengah daripada orang dewasa. Kalau orang dewasa dituntut 12 tahun, anak-anak 6 tahun. Ya, disamakan betul itu. Kemudian balapan liar. Balapan liar di sana pasti ada taruhan, ya tahu. Kemudian ada knalpot blong, knalpot tidak sesuai standar, kemudian protolan dan sebagainya. Trek-trekannya, kebut-kebutannya sudah itu melanggar undang-undang lalu lintas. Kalau nabrak orang, nanti juga bisa dipidanakan juga undang-undang lalu lintas. Kemudian knalpot yang suara bising itu semua orang pasti tidak akan menyukai, karena bisingnya kuping itu, kalau punya anak bayi, waktu mau tidur anaknya nangis karena suara knalpot blong. Coba bayangkan adik-adik kalau punya adik kecil, waktunya tidur dengar knalpot blong, suara seperti tawon itu ngumum dan sebagainya, bangun nggak bisa turun, nangis dan sebagainya. Orang tua susah, masyarakat sedih, ya, jangan dilakukan seperti itu. Kemudian lanjut merokok, ya, merokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba itu biasanya dilakukan di luar sekolah, di luar rumah. Nah, itu semua merokok yang saya katakan tadi adalah jembatan daripada penyalahgunaan narkoba. Kemudian minuman keras itu nanti akibatnya yang pertama mengganggu saraf. Kalau sudah orang suka minuman keras, mengganggu saraf pusatnya terganggu, tidak punya malu, beringas, sadis dan sebagainya. Kemudian penyalahgunaan narkoba lebih berat lagi. Karena apa? Penyalahgunaan narkoba terminalnya hanya 3. Yang pertama rumah sakit karena penyakit jiwa. Penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian yang ketiga kuburan. Karena kuburan, karena yang diserang organ-organ penting seperti jantung, paru, liver, hati, ginjal,
itu organ-organ penting yang mematikan. Kalau adik-adik itu minuman keras, narkoba, ya itu yang diserang. Mau panjang umur bagaimana? Ya. Kemudian pergaulan bebas, seks bebas, pornografi dan lain-lain. Itu kental sekali dengan yang namanya kenakalan remaja seperti itu. Jadi sekali lagi adik-adik tolong dicamkan. Kemudian cara penanggulangan kenakalan remaja yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Ada tekad, didukung dari orang tua, didukung dari orang tua yang menjadi tauladan daripada anak-anaknya. Orang tua itu ibaratnya fotokopi daripada anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, orang tua harus selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang dengan anak-anaknya. Tadi sudah saya katakan di depan, orang tua harus memberikan perhatian dan sebagainya. Kemudian orang tua bisa menjadi tempat curhat yang nyaman, sehingga masalah anak agar bisa terselesaikan. Jadi orang tua itu bisa menjadi curhat, justru tidak orang tua malah menjadi momok terhadap anak-anaknya. Maka adik-adik kalau sama orang tua, bapak ibu harus dekat, apa-apa harus terbuka, jangan bohong, jangan ditutup-tutupi, terbuka, masalah apa saja terbuka. Ya, tempat curhat yang nyaman adalah orang tua. Nah, lanjut kemudian orang tua harus bisa memogram atau menginstal otak anak dengan kata-kata yang baik, memotivasi masa depan dengan cita-cita masa depan yang baik-baik dan sebagainya. Jadi orang tua itu harus bisa menginstal otak anak sejak dini. Kemudian lanjut, hindari bersikap kasar atau mencela anak. Jadi orang tua tidak boleh istilah mencela anak. Orang anak itu harus dibombong, tidak dicela. Ya. Nanti down, hatinya kecil, down, minder dan sebagainya. Itu kata psikiater seperti itu. Lanjut, kemudian sekolah menerapkan aturan dengan konsekuensi apa itu? Jadi sekolah itu harus menerapkan aturan dan konsekuensi apa yang dilakukan oleh siswa. Katakanlah begini, kalau siswa bolos sekali ada sanksi diskors, harus diskors. Siapa itu? Siapa saja, tidak pandang siapa orang tuanya dan sebagainya. Kemudian kalau coret-coret ada sanksinya seperti ini. Kemudian merokok di sekolah ada sanksi. Jadi ditulis itu, aturan sekolah ditulis, tapi dilaksanakan dengan lugas dan tegas. Itu nanti anak-anak bisa lambat laun bisa disiplin. Kemudian yang selanjutnya, anak harus diajari melihat realita kehidupan. Realita kehidupan yang bagaimana? Orang tua katakanlah begini, nah itu lihat tetangga kita, anaknya rajin padahal orang tuanya hanya jual bubur, bisa diterima di akademi kepolisian karena pandai. Dia belajar sejak pagi, puasa Senin Kemis, kemudian sopan dengan orang tua, membantu orang tua, itu jadinya anak yang baik. Coba lihat itu, yang anaknya orang kaya, sejak itu dibelikan sepeda motor minta apa saja dibelikan. Sekarang orang tuanya sudah meninggal, jadinya apa? Pengangguran. Nah itu yang namanya realita kehidupan. Jadi diajari realita kehidupan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya anak harus dibekali ilmu agama yang cukup. Tadi yang di depan sudah saya katakan, kalau anak ini akan menjadi baik, sejak dini harus dibekali ilmu agama yang cukup, bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana surga, mana neraka, ya, sejak dini. Jadi kalau sejak dini sudah tertanam dalam hati iman itu, jadi mau melakukan
kesalahan itu, ya kadang-kadang melakukan nanti bisa kembali lagi. Tapi kalau sama sekali sejak kecil tidak, ya udah, sekali terjumus ya udah. Nah, makanya pentingnya ilmu agama. Kemudian orang tua harus bisa mendukung atau memfasilitasi skill yang bernilai positif agar terhindar dari perbuatan negatif. Katakanlah anak punya skillnya melukis, jadi didukung, belikan alat untuk melukis, belikan untuk kanvas, untuk cat menulis dan sebagainya, disiapkan apa yang diperlukan. Kalau skillnya bela diri, ya didukung, biar nanti bela diri itu tidak tanggung-tanggung, bisa mungkin kalau karate bisa sampai dan berapa, itu kalau ada prestasi, nanti prestasi itu bisa untuk masa depan adik-adik. Nah, katakanlah menjuri tingkat Jawa Tengah, nanti mau daftar polisi, mau daftar TNI, mau daftar PNS, itu ada prioritas. Kemudian berikan batasan-batasan jelas kepada anak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang melanggar norma hukum, mana yang melanggar norma sosial, mana yang melanggar norma sosial, mana yang melanggar norma undang-undang ataupun hukum dan sebagainya. Jadi orang tua harus pandai-pandai bisa memberikan batasan-batasan. Oh, nah ini tidak boleh. Kalau kamu melanggar ini, sanksinya ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian biarkan anak menentukan standar moralnya. Dengan demikian, anak bisa lebih menghormati kepada orang tuanya yang telah memberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Jangan dipaksakan anak. Katakanlah kamu harus jadi guru, kamu harus jadi polisi. Katakanlah seperti anak saya sendiri. Nak, kamu harus mengikuti jejak bapak. Wah, saya enggak, Pak. Dan pengennya apa? Pengennya saya di teknologi. Saya dukung teknologi. Kuliah di mana? Di TI. Saya dukung di TI. Sekarang alhamdulillah sudah kerja di Semarang. Tidak harus mengikuti kehendak orang tuanya. Anak diberi kebebasan, yang penting diarahkan yang baik. Jadi anak-anak, adik-adikku sekarang, kalau punya cita-cita, bilang sama bapak ibu di rumah, Pak, saya cita-cita saya sejak kecil ini begini. Nanti orang tua yang baik pasti akan mendukung, ya, adik-adik ya. Kemudian orang tua harus aktif berkomunikasi dengan guru. Jadi orang tua tidak sepenuhnya menyarankan kepada guru baik dan jeleknya anak. Orang tua kalau bisa ada kerjasama yang simbiosis mutualisme, dalam arti saling menguntungkan. Katakanlah wali kelas 3, kalau kelas 1 siapa, bapak ibu yang di rumah itu punya kontak person, sewaktu-waktu bisa, Pak Guru, Bu Guru, anak saya di sekolahan bagaimana? Oh, baik-baik saja Pak. Kira-kira nakal apa tidak, suka bola apa tidak? Oh enggak Pak. Ini yang namanya ada komunikasi antara guru dan orang tua yang di rumah. Jadi anak-anak, ada beberapa gambar sebagai contoh daripada kenakalan remaja. Nanti bisa adik mengilustrasikan ya. Jadi, oh seperti itu toh kenakalan remaja. Dan nanti ada film juga kenakalan remaja yang ditangani oleh kepolisian. Kemudian ditangkap, diborgol dan sebagainya, kemudian dinasihati oleh polisi. Itulah, tolong diambil hikmahnya, jangan sampai ilustrasi tadi diikuti adik, tapi itu sebagai salah satu upaya. Jangan sampai jangan sampai seperti itu. Itu ya adik-adik ya, silakan untuk bisa ditonton film dan gambar-gambar berikut ini. Terima kasih. Di pom bensin Pak. Pom bensin itu tadi ya? Iya Pak. Terus bocahnya mana? Lawannya mana? Lawannya nggak tahu Pak, nggak ada. Masih di dalam kampung? Iya Pak. Iya, itu BRN dibuang di kali sama dia. Ada bang, salokan saya sana ada bentar nih bang. Temukan satu senjata tajam yang dibawa oleh sekelompok anak mereka yang berboncengan 3.
Kamu orang mana? Kampung Pak. Hah? Kampung saya. Anak kampung? Iya Pak. Mau jadi nama siapa? Apa? Mau jadi nama siapa? Saya ajak Pak. Ajak sama siapa? Ini yang teman saya nggak berani Pak. Punya? Apa? Hah? Enggak Pak. Itu siapa? Kampung saya dan jaga teman saya nih. Alur. Sama anak mana? Mau udah ketemu Pak katanya. Ribut di mana? Tadi di pom bensin Pak. Pom bensin situ tadi ya? Iya Pak. Terus bocahnya mana? Lawannya mana? Lawannya nggak tahu Pak nggak Hah? ada. Masih di dalam kampung? Iya Pak. Pak, wali kali, Pak. Ada yang masuk, Pak. Nih, belakang sini kayak ini, loh. Ini nih. Pak, tadi ke arah belakang sana, ke arah belakang sana. Tembusnya ada, Bang? Ada, muter. Biru, itu yang bawa celurit dua. Aman dah, udah ketangkap ini orangnya ada. Ada nggak celuritnya? Yang di selokan kali mana? Ada, Bang, di selokan kali saya ngeliat. Kabur. Oh, cari bayar ada, Ro. Ada iya orang Hah? Iya, itu bayarnya dibuang di kali sama dia. Ada, Bang, selokan seks sana ada bentar nih, Bang. Ini bayarnya punya siapa ini? Hah? siapa? Siapa yang mau senjata tajam ini? Tapi di motor lu kan? Di motor lu tapi kan? Ya udah, tadi punyamu ya. Temukan satu senjata tajam yang dibawa oleh sekelompok anak mereka yang berboncengan 3. Kita berhasil mengamankan. Kamu bayarnya ada. Ada lagi. Kok bayar. Itu, lihat. Ini yang bawa yang dia ini, dia yang bawa. Tadi ini yang mau cari nih. Kita kembali menemukan satu sajam berjenis celurit kembali. Lalu kami akan menyerahkan ke Polsek Cakung. Saya tanya sama kamu yang benar. Saya tanya sama kamu. Musuhnya dari mana? Tangan. Kamu bawa senjata tajam berapa? Saya tanya teman-temanmu. Itu Pak bawa Iya, bawa berapa? 2. Ya, terus yang lainnya kamu berapa motor total sama teman-teman kamu? 4 motor. Bayarnya berapa aja? Beres 2 doang. 2 aja. Tapi saya jujur, saya nanya nih. Tanya ya, kamu udah ngebaca belum? Temenmu yang megang bayar ini. Udah kayak cerut gitu belum? Jujur. Siapa? Motor Ini yang bawa ini nih, yang bawa tajamnya nih, yang biru ya. Iya Pak. Senjatamu berarti berapa? 2 ya? Iya. Hah? Yang bawa kamu apa yang Yang belakang saya 2 orang. sudah taburan kan? Belum Pak, belum kejadian. Belum kejadian? Belum ketemu. Belum ketemu, kamu muter-muter aja coba bawa senjata tajam. Iya Pak. Umurmu berapa? 17. Hah? 17. Masih sekolah? Masih Pak. Ngapain taburan? Ini jam 3 loh, setengah 4 itu enaknya tidur loh. Kenapa nggak tidur? Hah? Dari jam berapa ngumpul sama teman-temanmu? Dari jam 1:30 di chat. Sini Auri pada ketemu. Ya udah saya ke sana. Yang kamu boncengin temenmu kenal? Sekampung. Ada 4 orang di kampung. Yang bawa sajam. Iya. Celuritnya punya siapa? Ya dia. Punyamu. Dia bawa motor dia. Motornya motor siapa? Motor dia juga. Nah, motor dia kamu yang bawa. Celurit dia kamu yang bawa. Kamu dari jam berapa melek? Ngumpul sama teman? Dari jam 12. Berarti kamu belum tidur sampai sekarang. Hah? Kamu masih sekolah? Kelas berapa? 2 SMP. Ini latihan apa gimana ceritanya? Apa memang sudah tiap malam libur kamu tawuran? Saya mau diajak Pak. Saya nggak tahu apa-apa Pak. Saya cuma ngikut-ngikut Pak. Itu buat penting buat saya. Yang saya tanya, kamu udah berapa kali diajaknya? baru sekali ini, Pak. Baru sekali ketangkap. Yang nggak ketangkap? Saya baru pertama kali diajak ini. Iya, tapi sebelumnya Saya belum pernah, Pak. belum pernah. Serius. Di sini cita-citamu kan? Ketangkep sama polisi kan? Punya KJP? Nggak punya? Yo wes. Kau punya KJP dicabut. Kalau negeri nanti dikeluarin dari sekolah kan? Hah? Orang tuamu kerja boleh? Ibumu dagang? Bapakmu? Terus?
Terus apa yang kamu perbuat buat orang tuamu ini? Hah? Ini nyenengin orang tuamu, wujudmu bakti sama orang tua ini? Hah? Nyenengin orang tua nih namanya? Orang tuamu nggak ngerti kamu keluar? Kamu izin nggak keluar? Ngomong nggak sama orang tua? Pak, saya mau tawuran dulu gitu? Enggak. Terus keluar dari rumah gimana ngomongnya? Keluar doang Pak, mau ke rumah teman. Rumah temen kok kamu di jalan nyari musuh. Lain kali lebih baik terus terang kalau sama orang tua tuh jangan bohong-bohong. Pak, saya mau keluar Pak, mau nyari musuh. Nah gitu. Jadi orang tuamu tahu keberatanmu di mana. Pak, saya mau keluar dulu Pak, mau gabung sama temen, mau tawuran. Udah bawa BR gitu. Iya lagi. Dengar-dengar lagi kamu ketangkep. Orang tuamu sedih kamu di sini. Dengar-dengar kau. Bahagia kamu ya? Nyesel saya Pak. Nyesel apa? Nyesel kok senyum-senyum. Terus kamu kenapa saya berhenti? Kamu berhenti? Takut saya Pak. Saya berapa kali saya salib? Suruh berhenti. 3 kali ada kan? Di yang bareng tadi mau kamu sudah mau jatuh. Lari lagi. Depan mau berhenti lagi. Pura-pura berhenti. Siap pelan kamu ngebut. Kabur. Ya, kenapa? Takut Pak. Kamu tawuran aja nggak takut sama polisi pakaian dinas malah takut. Tim Patroli Polisi Jakarta Timur mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada tawuran di sekitar Polsek Cakung. Selanjutnya tim melakukan penyisiran dan pengejaran, berhasil diamankan 4 remaja yang berponcengan sepeda motor dan 2 buah senjata tajam. Selanjutnya untuk ke remaja tadi beserta barang bukti kami serahkan ke Polsek Cakung untuk kembali ditindaklanjuti oleh pihak Reskrim Polsek Cakung. Adik bisa mengambil hikmahnya daripada film kenakalan remaja tersebut. Karena apa? Yang mana kenakalan remaja itu nanti khususnya yang kenakalan remaja itu kan ada 2 pokok besar. Kenakalan remaja yang pelanggar hukum dan kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Nah, khususnya yang melanggar hukum ini nanti urusannya dengan hukum. Kalau urusannya dengan hukum, berarti urusan dengan polisi. Kalau urusan dengan polisi, berarti nanti ada catatan di kepolisian. Kalau cari SKCK, ada catatan kriminal, ada catatan kejahatan. Yang mau menerima kerja juga pikir-pikir, jadi sulit mau cari kerja. Kemudian kenakalan remaja yang indisipliner, tidak melanggar undang-undang ataupun hukum, mungkin sanksinya dari sekolah juga dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan tidak punya ijazah, padahal kerja harus punya ijazah. Mau kerja skill lain nggak ada. Apa adik mau kerja jadi manol dan sebagainya? Itu nggak perlu pakai ijazah. Maksudnya adik kan tidak perlu berkehendak seperti itu. Ya, maka silakan adik-adik, kesempatan yang baik ini digunakan sebaik-baiknya. Adik adalah pelajar, tugasnya adalah belajar. Jangan neko-neko, belajar sungguh-sungguh untuk menyongsong masa depan, untuk menjadi generasi muda, generasi bangsa yang bersaing atau berkompetitif dengan bangsa-bangsa lain. Semoga adik-adik dengan materi ini bisa diambil segi manfaatnya. Silakan, bisa dicamkan, bisa diresapi, bisa dilaksanakan. Semoga ke depan adik bisa menggapai cita-cita masa depan yang lebih mudah demi masa depan adik sendiri. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian nanti akan dilanjut materi berikutnya tentang penyalahgunaan narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Guntur Srihono, Sarjana Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.